she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. AFC umumkan jadwal terbaru Persib Bandung di ACL II 2025 per 2026. AFC mengumumkan jadwal terbaru Persib Bandung di AFC Champions League II 2025 per 2026. Persib Bandung menjadi wakil Indonesia di kasta kedua kompetisi antar klub di Asia ini. Berbeda di musim lalu, Persib Bandung kini harus menjalani play-off menuju fase grup. Musim lalu Persib Bandung diuntungkan dengan absennya wakil Korea Utara di kompetisi ini. AFC mengumumkan jadwal terbaru Persib Bandung di play-off ACL II 2025 per 2026. Termasuk babak play-off, total 29 tim dari 14 wilayah barat dan 15 wilayah timur memperebutkan posisi di babak grup. Di wilayah barat, FC Goa dari India akan menantang klub asal Oman, Al-Saeb Club dengan klub Tajikistan, FC Regar Tadas melawan wakil Turkmenistan, Ahal FC. Di wilayah timur, ada wakil Filipina Manila Tiger FC yang akan menantang wakil Indonesia, Persib Bandung, Tulis AFC. Setiap pemenang dari babak play-off akan bermain di fase grup di mana masing-masing akan berisi 16 tim di setiap wilayahnya. Babak play-off akan berlangsung di Filipina ketika Manila Tiger menjamu Persib Bandung, tanggal 13 Agustus tahun 2025 mendatang. Jika akhirnya Persib Bandung kalah, tim asuhan Bojan Hodak ini akan tampil di kasta ketiga kompetisi Asia, AFC Challenge League 2025 per 2026. Di AGL, sudah ada Dewa United yang telah dipastikan tampil di fase grup. Kata Sadil Ramdhani usai resmi gabung Persib. Sadil Ramdhani bercerita pengalamannya saat masih di kampung halaman soal Persib usai resmi bergabung dengan tim berjulukan Maung Bandung itu. Sadil Ramdhani resmi diumumkan sebagai pemain baru Persib pada Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Kontrak ex-pemain Sabah FC itu selama 3 tahun di Persib. Pemain kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara itu mengaku dulu melihat Persib di TV bersama teman-temannya di kampung halaman. Dulu, saya dan teman-teman di kampung halaman melihat Persib itu tim yang sangat besar, kata Sadil Ramdhani, dikutip dari laman Persib. Kami hanya melihat pemain-pemain besar seperti Bang Atep yang bermain di Persi lewat tayangan Liga Indonesia di TV, ujarnya. Pemain timnas Indonesia itu mengaku bangga akhirnya bisa berseragam Persib. Jadi, satu kebanggaan untuk saya bisa berada di Persib sekarang, ujarnya. Sadil mengakui ada andil ibu di balik dirinya bergabung dengan Persib. Ia tak berpikir panjang untuk bergabung tim besutan Bojan Hodak itu. Semua karena restu dari ibu saya. Ibu langsung memberikan keputusan saya untuk bergabung dengan Persib, kata Sadil. Apalagi ibu juga sudah senang dengan Persib sebelumnya. Sebab Persib memang tim yang sangat besar di Indonesia. Jadi keputusan saya sangat bulat untuk berada di sini, ujarnya. Bergabung dengan Persib, maka Sadil kembali ke Liga Indonesia. Sebelumnya ia bermain untuk Sabah sejak 2021. Klub Liga 1 yang pernah dibela Sadil sebelum merantau ke Malaysia ialah Persela dan Bayangkara FC. Bek yang sering cetak gol ini resmi tinggalkan Persib. Gustavo Franca menjadi nama berikutnya yang resmi meninggalkan Persib Bandung di bursa transfer kali ini. Franca yang sempat diisukan akan bertahan di Persib Bandung untuk musim depan pada akhirnya resmi tinggalkan tim Maung Bandung dan menjadi pemain ke-11 yang dilepas Persib. Franca yang didatangkan di awal musim lalu berhasil menjadi tandem yang baik untuk Nick Kuiper hingga bisa persembahkan gelar juara Liga 1 musim 2024 per 2025.
Persib dan Franka resmi berpisah lewat pengumuman tim hari ini Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Franka didatangkan untuk menggantikan Alberto Rodriguez yang pindah ke tim Liga India di musim lalu. Sempat kesulitan bermain di awal musim, Franka menjelma menjadi bek tangguh di lini pertahanan Persib. Tak hanya apik di lini belakang, Franka pun cukup produktif dengan sumbangan golnya, bahkan beberapa golnya menjadi gol krusial. Di musim lalu, bek berusia 28 tahun ini mencatatkan 30 penampilan dengan torehan 6 gol, 2 assist, dan 2 penyelamatan penting. Edo Febriansah ungkap alasan tinggalkan Persib Bandung. Salah satu wingback terbaik Liga 1 2024/2025 Edo Febriansah memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung. Selama 2 musim memperkuat Persib, Edo telah mempersembahkan 2 gelar juara Liga 1 secara back-to-back. Ia didatangkan Maung Bandung pada musim 2023/2024 dari Rans Nusantara. Mantan bek kiri timnas Indonesia ini memilih untuk tak melanjutkan kerjasamanya dengan Persib setelah kontraknya habis per tanggal 8 Juni tahun 2025. Edo mengungkap alasan kenapa dirinya harus pamit dari klub kebanggaan Bobotoh. Sudah 2 tahun ini kontrak saya habis pada tanggal 8 Juni dan saya memutuskan untuk tidak lanjut di Persib pada musim depan, ungkap Edo dalam video perpisahannya. Dengan alasan saya ingin lebih dekat dengan keluarga saya. Saya suka dan nyaman sekali di Persib. Karena anak saya juga lahir ketika saya membela Persib, paparnya. Faktor keluarga menjadi alasan Edo harus memilih klub lain. Ia kini dikaitkan dengan Dewa United. Seperti diketahui, Dewa United, runner-up Liga 1 2024/2025, berbasis di Tangerang Selatan, kota yang begitu dekat dengan keluarga Edo. Mungkin dengan alasan keluarga ini, saya ingin lebih dekat dengan keluarga saya, dengan anak saya ingin menikmati momen-momen kecil dia, bersama dia, paparnya. Karena mungkin nanti kalau dia sudah dewasa, mungkin waktu saya tidak begitu banyak dengan dia, jadi dengan alasan itu, saya musim depan sudah tidak lanjut di Persib, dan saya ingin dekat dengan anak saya dan keluarga saya, tepatnya, tutur Edo dengan mata berkaca-kaca. Putra Edo adalah simbol perjuangan bagi pemain berusia 25 tahun itu. Ketika Persib juara di Madura di Liga 1 2023/2024, anak Edo baru lahir. Lalu ketika Persib angkat piala di Bandung, momen itu beriringan dengan hari ulang tahun anaknya. Ketika kami juara di Madura, anak saya baru lahir, itu 1 bulanlah kami juara. Abis itu pada juara yang kedua ini anak saya ulang tahun. Jadi ini kado buat anak saya yang juara kedua ini, paparnya. Jadi itu sangat mengenang buat saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat Persib. Karena banyak hal indah di sini yang saya lalui selama 2 tahun kami berprestasi, ucapnya. Persib Bandung, cuci gudang, pemain kunci, generasi atau risiko. Persib Bandung resmi melepas 9 pemain menjelang musim kompetisi Liga 1 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari proses generasi dan efisiensi tim, sebagaimana disampaikan oleh manajemen klub. Pemain yang dilepas antara lain Kevin Ray Mendoza, Nick Kuiper, Victor Igbonevo, Matteo Kocijan, Gervane Castanir, Ciro Alves, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, David da Silva, dan Rian Kurnia. Selain itu, Ahmad Agung juga dipastikan kembali ke Persik Kediri setelah masa peminjaman berakhir. Direktur Utama Persib, Glenn Sugita, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari rencana jangka panjang klub. Kami sedang membangun skuad yang lebih muda dan berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh dilakukan berdasarkan usia, performa, dan kebutuhan taktik ke depan, ujar Glenn dalam keterangannya. Salah satu pemain kunci yang dilepas adalah kiper Kevin Ray Mendoza, yang telah menandatangani kontrak dengan klub Thailand, Chonburi FC.
Sementara bek tangguh Nick Kuiper dan pemain senior Victor Igbonevo juga tidak diperpanjang, dengan Igbonevo memutuskan pensiun. Di lini depan, keputusan tidak memperpanjang duet Brasil, Ciro Alves dan David da Silva, disebut sebagai bagian dari upaya menyegarkan lini serang. Keduanya tak lagi muda dan dinilai tidak lagi sesuai dengan rencana taktik jangka panjang pelatih. Langkah ini menimbulkan tantangan di beberapa sektor, terutama di lini belakang dan lini serang yang kini kehilangan pemain berpengalaman. Namun, manajemen optimis bahwa dengan perekrutan pemain muda serta asing baru, tim akan tetap kompetitif. Analis sepak bola lokal menilai bahwa keputusan ini mengandung risiko, namun juga membuka peluang bagi pemain muda akademi untuk naik kelas. Ini pertaruhan besar, tapi jika dilakukan tepat, bisa menjadikan Persib lebih dinamis dan tajam, ujar seorang pengamat yang tak ingin disebut namanya. Dengan dilepasnya sejumlah nama besar, Persib Bandung kini diharapkan segera mengumumkan daftar pemain baru dan susunan skuad inti sebelum Liga 1 musim 2026 bergulir pada Agustus mendatang. Target bersaing di Asia, pemain baru Persib musim 2025-2026 pilihan langsung Bojan Hodak. Persib semakin serius menyiapkan tim untuk musim 2025-2026 dengan memburu pemain baru yang dipilih langsung oleh pelatih kepala Bojan Hodak. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan bahwa proses pencarian pemain baru ini sudah dimulai sejak awal tahun, tepatnya pada bulan Januari. Menurut Aditya, berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang lebih pasif menunggu agen datang menawarkan pemain, kali ini Persib mengambil peran aktif dalam menentukan profil dan atribut pemain yang dibutuhkan tim. Dari mulai Januari-Februari, kita mulai ketika ada pemain baru geraknya lebih proaktif. Jadi kalau dulu biasanya agen yang datang ke kita nawarin pemain, kalau sekarang lebih ke Bojan kita mau cari pemain yang bagaimana, atributnya apa aja, kata Aditya Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Proses ini dilakukan berdasarkan koordinasi yang erat antara manajemen klub dan tim pelatih. Mereka bersama-sama menentukan kriteria pemain yang sesuai dengan filosofi permainan dan kebutuhan tim. Hal ini menunjukkan komitmen Persib untuk melakukan pembenahan yang tidak hanya soal generasi atau efisiensi anggaran, melainkan juga kualitas dan strategi jangka panjang. Aditya menambahkan, keputusan terkait pemain yang akan datang maupun yang tidak dilanjutkan kontraknya adalah hasil kesepakatan bersama pelatih dan manajemen. Jadi apa yang kita datangkan musim depan ya? Yang tidak lanjut dan kita musim depan itu sudah keputusan bersama dan pelatih, katanya. Jadi tidak semata-mata hanya karena kita mau generasi, mau budget, enggak, itu memang keputusan bersama, ucap Aditya. Salah satu target utama Persib musim depan adalah bersaing di level Asia. Untuk itu, pemain-pemain baru yang didatangkan harus memiliki kualitas di atas standar liga lokal. Jangan khawatir, pemain-pemain baru ini targetnya adalah kita ingin bersaing di Asia, jadi pemain-pemain ini adalah pemain-pemain memang pilihan staf pelatih, ucapnya. Insya Allah pemain baru ini akan kita mulai umumkan dalam waktu dekat, ujar Aditya. Ini sosok Salif Cisse, pemain asal Prancis yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Muncul banyak nama pemain Prancis yang dikaitkan dengan Persib Bandung, salah satunya Salif Cisse. Dikaitkannya Salif Cisse dengan Persib Bandung ini tak terlepas dari pernyataan manajer PT PBB, Haji Umuh Muhtar. Beberapa waktu lalu, Haji Umuh Muhtar sempat mengungkapkan bahwa ada satu pemain asing dari Prancis bakal gabung Persib. Sontak pernyataan tersebut tentu menimbulkan berbagai macam rumor baru. Pasalnya memang selama ini tak ada asing asal Prancis yang dikaitkan. Nah, dalam artikel kali ini, akan dibahas mengenai sosok Salif Cisse sebagai salah satu pemain asing Prancis yang dikaitkan dengan Maung Bandung. Salif Cisse adalah seorang pemain berpaspor Prancis dan Mali kelahiran tanggal 12 Juli tahun 1992 atau saat ini berusia 32 tahun.
Pemain ini berposisi sebagai penyerang depan tengah dengan tinggi 187 cm dan kanan sebagai kaki dominan. Tercatat tim yang terakhir dibelanya adalah Tanjong Pagar United, tim asal Singapura. Ia bergabung dengan Tanjong Pagar United pada tanggal 12 Maret tahun 2024 dan kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Bersama dengan Tanjong Pagar United, ia telah bermain sebanyak 22 kali di semua kompetisi. Bermain sebanyak 19 kali di Premier League Singapura, dan bermain 3 kali di Piala Singapura. Total dari 22 pertandingan tersebut, ia mencetak 12 gol, 5 assist, dan 1.618 menit bermain. Sebagai seorang penyerang depan tengah, kehadiran Salif Cisse ini bisa saja untuk menggantikan posisi David da Silva. Mengingat bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa David da Silva akan menjadi pemain asing berikutnya yang hengkang. Namun sekalipun DDS misalnya dipertahankan Persib, bisa jadi Salif Cisse untuk menggantikan posisi dari Gervane Castanir. Pasalnya Castanir menjadi pemain yang baru saja diumumkan resmi hengkang dari Maung Bandung dan posisi bisa jadi diisi oleh Salif Cisse. Pemain Persib Bandung musim depan isinya pasukan elit, bukan pemain biasa. Perhatian-perhatian, artikel ini akan mengulas tentang info transfer pemain Persib Bandung. Klub berjuluk Maung Bandung itu sedang bersiap melangkah ke musim baru dengan strategi yang benar-benar berbeda. Tidak sekadar ganti pemain, tapi transformasi total, dari tim biasa menjadi skuad elit layaknya pasukan khusus. Kalau musim lalu Persib memaksimalkan kuota 35 pemain, musim depan tim racikan Bojan Hodak hanya akan diisi sekitar 30 pemain. Tapi jangan salah sangka, meski jumlahnya lebih sedikit, kualitasnya berlipat ganda. Pengamat Persib, Roni Anwari, mengungkapkan lewat kanal YouTube-nya bahwa manajemen Persib, melalui pernyataan dari Kang Adit atau bos Persib, telah memastikan bahwa komposisi skuad musim depan akan lebih ramping. Persib tidak akan mendaftarkan full kuota dari PT LIB, jumlahnya belum pasti, tapi dipastikan di bawah 35, ujarnya. Mengapa dirampingkan? Karena yang datang bukan pemain biasa. Langkah merampingkan skuad ini bukan tanpa alasan. Persib ingin menghemat dari sisi kuantitas, untuk bisa investasi besar di sisi kualitas. Artinya, dana yang biasanya tersebar ke banyak pemain akan dipusatkan pada pemain-pemain dengan label Grade A, alias pemain top yang bisa langsung menaikkan level permainan tim. Para pemain yang akan menghuni skuad ini bukan pemain yang hanya jago di satu posisi. Rata-rata dari mereka memiliki fleksibilitas luar biasa. Misalnya, seorang gelandang tengah bisa juga ditugaskan sebagai bek kanan, bek kiri, bahkan bek tengah. Bayangkan seperti prajurit Kopassus, mereka tidak hanya bertempur di darat, tapi juga di udara dan di air. Begitu pula para pemain Persib musim depan, bisa dimainkan di berbagai posisi, dan tetap tampil garang. Seiring langkah ini, jangan heran jika banyak pemain lama yang hengkang dari Persib. Salah satu nama yang sudah pamit adalah Edo Febriansah, sang bek lincah yang turut membawa Persib meraih 2 gelar Liga 1 berturut-turut, 2023/2024 dan 2024/2025. Tapi jangan panik dulu, perginya pemain-pemain lama bukan karena krisis, tapi karena strategi penyegaran. Persib sedang membentuk tim yang lebih gesit, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Dengan skuad elit yang lebih ramping tapi mematikan, Persib jelas siap tampil beda. Jangan bayangkan mereka akan bermain seperti biasa. Musim depan, Bobotoh bakal menyaksikan Persib dalam mode tempur penuh. Efisien dalam jumlah, tapi ganas dalam kualitas. Persib Bandung tak seimbang, yang keluar borongan, Bobotoh kecewa. 9 pemain Persib Bandung yang mengantar tim juara pada Liga 1 2024/2025 dipastikan hengkang. Terbaru, Edo Febriansah yang jadi bagian penting tim juara dalam musim terakhir juga pergi.
Edo disinyalir akan bergabung dengan Dewa United, sebab dia beralasan ingin dekat dengan keluarga, khususnya anaknya yang masih kecil. Seperti diketahui, rumah Edo berada di Tangerang, Banten. Edo resmi diumumkan dilepas Maung Bandung pada Minggu, tanggal 8 Juni tahun 2025. Sebelum Edo, sudah ada 8 pemain yang dipastikan tak memperkuat Persib lagi. Mereka adalah Ciro Alvis, Nick Kuiper, Victor Igbonevo, Kevin Mendoza, Matteo Kocijan, Ahmad Agung, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, dan Gervane Castanir. Gustavo pun menjadi pemain asing ke-7 yang berpisah dengan Maung Bandung. Alhasil, pemain asing saat ini hanya tersisa David da Silva, bek dan penyerang. Belum diketahui apakah keduanya juga akan hengkang karena dirumorkan, Persib akan kehilangan semua pemain asing. Sedangkan Edo menjadi pemain lokal ketiga setelah Igbonevo dan Ahmad Agung. Namun, statua Ahmad Agung merupakan pemain pinjaman dari Persik Kediri. Sejauh ini, jumlah pemain yang pergi tak seimbang jika dibandingkan dengan pemain yang mendapat ucapan Wilujeng Sumping alias selamat datang. Persib belum mengumumkan satupun pemain baru yang akan memperkuat tim pada musim baru nanti. Padahal, Persib tak lama lagi akan mempersiapkan diri menyambut laga pramusim Piala Presiden 2025. Di ajang yang diikuti 4 tim itu, Persib berstatus tuan rumah. Sejauh ini, Persib baru mengumumkan perpanjangan kontrak untuk 2 pemain, yakni Beckham Putra Nugraha dan Mark Klok. Beckham diikat hingga 2028, sedangkan Klok sampai 2027. Persiapan strategis Persib Bandung sambut Liga 1 2025/2026. Persib Bandung memulai fase persiapan sejak akhir Juni mendatang. Pelatih Bojan Hodak menetapkan sesi latihan bersama untuk seluruh pemain dan staf guna memulihkan ritme setelah libur kompetisi. Agenda itu menjadi fondasi penting, sebab pemain kembali menyatu dan adaptasi kebutuhan taktis klub. Perombakan skuad dan kebijakan asing, Maung Bandung bergerak aktif dalam bursa transfer. Klub melepas sejumlah pemain, termasuk Gervane Castanir, Tyrone Del Pino, dan beberapa nama asing lainnya. Sementara itu, manajemen menyambut baik rencana penambahan kuota pemain asing menjadi 11 per klub, menunjang persiapan menghadapi level Asia. Target kompetisi dan agenda turnamen pramusim, Persib mengincar gelar ganda, mempertahankan status juara Liga 1 dan kompetitif dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Turnamen ini dijadwalkan antara 6–12 Juli tahun 2025 di Bandung, dengan laga pembuka di SUGBK, Jakarta. Agenda ini efektif memacu kesiapan mental dan fisik Maung Bandung. Strategi pelatih Bojan Hodak. Pelatih Bojan Hodak mengusung pendekatan sistematis, membangun kekompakan lewat latihan intens, perbaikan pola taktik, dan evaluasi performa pemain muda serta asing. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara fisik dan strategi demi menjaga tren positif usai juara Liga 1 musim lalu. Seluruh elemen, mulai dari latihan terstruktur, perombakan skuad, dukungan kebijakan asing, hingga turnamen pramusim, mengindikasikan Persib optimistis menyongsong kompetisi. Selain itu, agenda Piala Presiden siap jadi momentum ujian nyata awal sebelum bertarung di Liga Domestik dan AFC Champions League 2. Langkah serius Persib hadapi musim 2025/2026, TC ke luar negeri. Musim baru memang belum dimulai, tetapi Persib Bandung sudah harus bersiap menghadapi padatnya jadwal kompetisi. Juara Liga 1 2024/2025 ini mengambil ancang-ancang lebih dini untuk menatap kompetisi musim depan. Salah satu yang akan dilakukan Maung Bandung, yakni rencana melakukan pemusatan latihan, TC, ke luar negeri untuk pertama kalinya.
Kurang lebih sama seperti musim-musim sebelumnya, hanya saja kali ini kita bergerak lebih cepat, ujar Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Minggu, tanggal 8 Juni tahun 2025. Mulai dari pemilihan pemain, kita juga sudah merencanakan training camp, TC, ke luar negeri untuk pertama kalinya, sambungnya. Langkah cepat ini tak lepas dari target besar Persib di musim 2025-2026, khususnya dalam persiapan menghadapi kompetisi Asia. Menurut Aditya, pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung setelah turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang rencananya akan digelar pada bulan Juli. 3 negara kini masuk radar sebagai lokasi TC, meski belum diumumkan secara resmi. Targetnya TC selesai sebelum tanggal 23 Juli karena kalau harus melalui fase kualifikasi Asia, kita harus main tanggal 30 atau 31. Artinya, 7 hari sebelumnya sudah harus kembali ke Bandung, jelasnya. Pilihan negara tujuan akan ditentukan berdasarkan kualitas lawan uji coba, fasilitas, dan efektivitas waktu. Bagi Persib, TC ke luar negeri bukan sekadar agenda latihan, tetapi bagian dari upaya membiasakan diri menghadapi tim-tim dengan kualitas teknis dan taktik yang lebih tinggi. Kita belajar banyak dari musim lalu, terutama untuk kompetisi Asia, itu juga alasan kami ingin TC di luar negeri. Kami butuh uji coba lawan tim yang secara kualitas di atas kami, agar nanti saat main di Asia kita tidak kaget, ungkap Aditya. Bergerak cepat bukan hanya soal latihan, tapi juga komposisi skuad. Persib ingin memastikan semua pemain baru sudah bergabung sejak hari pertama latihan. Meski belum satupun pemain baru yang diumumkan oleh manajemen Persib hingga hari ini, namun Aditya menyebut hal itu penting agar tim bisa berlatih secara utuh dan langsung membangun chemistry sejak awal. Salah satu yang kami benahi musim ini adalah memastikan semua pemain baru sudah bergabung tepat di hari pertama pemusatan latihan dimulai, tegasnya. Soal jumlah pemain, manajemen menyatakan tak akan jauh berbeda dari musim sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi performa musim lalu, sekaligus untuk menjaga efektivitas rotasi terutama dalam jadwal padat musim depan. Tidak akan beda jauh dari musim ini, mungkin sedikit lebih ramping, tandasnya. Persib sambut musim baru, Miro Patrick siapkan menu latihan individu untuk para pemain. Pelatih fisik Persib, Miro Patrick, telah menyusun program latihan individu untuk para pemain yang akan dimulai pada pekan kedua bulan Juni tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan awal skuad Persib dalam menyongsong musim baru. Dengan metode latihan mandiri ini, para pemain diharapkan dapat menjaga kebugaran fisik meskipun sedang menikmati masa libur panjang. Menurut Patrick, musim kompetisi 2024-2025 menjadi periode yang cukup melelahkan, baik dari segi fisik maupun mental para pemain. Oleh karena itu, memberikan waktu istirahat kepada mereka dianggap sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Musim yang lalu benar-benar menuntut fisik dan mental yang prima, jadi, waktu untuk beristirahat adalah hal yang krusial, ujar Patrick dilansir laman klub pada Minggu, tanggal 8 Juni tahun 2025. Meski begitu, ia tetap memastikan komunikasi dengan para pemain tetap terjaga. Meski begitu, saya tetap berkomunikasi dengan beberapa dari mereka. Pastinya, mereka tidak bisa diam terlalu lama. Bahkan saat liburan, mereka harus tetap aktif, jelasnya. Sebagai langkah strategis, Patrick bersama tim pelatih lainnya, termasuk Coach Yaya Sunaria, merancang program latihan bertahap. Menu latihan yang diberikan dirancang agar tidak mengganggu waktu liburan para pemain, dimulai dari intensitas ringan hingga secara perlahan meningkat. Bersama Coach Yaya Sunaria, kami telah menyusun program latihan individu bertahap yang dimulai 2 minggu terakhir masa libur mereka. Program ini dimulai dengan ringan dan secara bertahap meningkat. Ini untuk membantu mereka kembali ke ritme tanpa kehilangan waktu santai, ungkap pelatih asal Kroasia itu.